Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu. Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. Dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Lanjut nih teman-teman, sekarang kita lihat Yamaha R15M yang versi 70 tahun anniversary Yamaha. Gokil ya, kalau dibandingin sama yang lain, SXR, M-Max King atau Aerox, paling matching di motor ini teman-teman. Karena memang sama-sama motorsport ya, jadi livery perayaan 70 tahun Yamaha ini diambil dari Yamaha WZF R7, R7 tahun 99. Jadi itu motor yang waktu itu dihomologasi buat WSBK ya, diproduksi memang terbatas banget buat balap, buat superbike. Dan warnanya, livery kotak-kotaknya ya, si speed blocknya ini dimasukin juga ke motor ini teman-teman. Begitu juga sama warna merah putihnya. Jadi karena genrenya sama-sama motorsport, dilihatnya lebih enak ya, lebih matching, lebih sporty, dan kesan 90-annya ya, klasik-klasiknya itu masih dapat teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ingat ya, jadi tahun lalu tuh di MotoGP Asen, livery ini juga sempat dipakai juga di Yamaha M1. Jadi buat balap MotoGP pakai livery ini. Dan sekarang kita bisa lihat tampilan versi imutnya, versi yang cuma 155 cc-nya. Gimana mood kalian? Keren nggak? Dan yang gokil sih sebenarnya harganya ya. Ternyata saya kaget juga nih. Sekarang Yamaha R15M itu harganya udah 46 juta loh. Gila ya, hampir 50 juta, 46 juta. Tapi fitur-fiturnya ya lumayan lah ya. Kalau dibandingin sama sekelasnya, ini salah satunya paling advance, paling lengkap. Nah, sama-sama kita reminding juga fiturnya, sambil kita lihat kombinasi warnanya yang sporty banget. Yuk, langsung dari bagian depan. Nah teman-teman, di bagian depan nih, fairingnya ya, dikasih warna merah. Dan tengahnya ini ada warna hitamnya, Dove, ada logo Yamaha-nya. Di bagian samping ini tulisan R15M-nya, dia pakai font mirip kayak R7 tahun 99. Jadi memang fontnya bukan font yang modern ya, font tahun 90-an, retronya kerasa banget teman-teman, kerasa banget ya, lebih kerasa jadulnya teman-teman. Kemudian kalau turun ke bawah, di sini ada headlamp pakai LED proyektor. Kemudian di sebelah kanan kirinya ini ada DRL pakai LED juga. Turun ke bawah, spatbornya juga dikasih warna merah dan suspensinya udah pakai upside down dari Kayaba. Cakep ya, warnanya gold, kelihatan kontras sama warna bodinya, bikin tampilannya makin sporty. Sedangkan peleknya dikasih warna hitam glossy. Dan di sebelah kanan teman-teman, nah ini nih, untuk ukuran motorsport dia lumayan expert ya, jusnya udah gede, pakai kaliper 2 piston dari Baybre, dan udah ABS di roda depannya. Di bagian samping ada tulisan WZF-nya ya, dan ini fontnya juga lagi-lagi mirip kayak di R7 tahun 99 ya. Font klasiknya juga dibawa ke sini juga, dan lihat nih warna putihnya, cakep banget ya, kelihatan mewah banget teman-teman. Mau kalau turun ke bawah, nah ini si speed blocknya ya, numpuk di bagian bawah sini sampai ke bagian tengah ya. Ini yang jadi ciri khasnya nih. Dan warna ini sebenarnya juga dipakai juga di Yamaha R1, di Yamaha R7 yang terbaru juga, dijual di Eropa, dijual di Amerika juga ya. Jadi ada big bag juga yang pakai kombinasi livery mirip kayak gini. Dan ini versi kecilnya. Turun ke bawah, di sini sengaja dibikin hitam, ada tulisan namanya di sini. Kemudian kalau di bagian samping teman-teman, lihat dong tankinya. Nah, dia dikasih logo Yamaha warnanya gold ya. Karena ini adalah special edition, logonya juga harus spesial juga. Di bagian samping kanan kirinya warnanya putih, sedangkan di atasnya ini dikasih warna merah ya. Merah, dan yang spesial lihat nih. Di sini ada logo Yamaha 70 tahun anniversary. Dan ini stikernya dia ternyata timbul loh. Ini timbul jadi kelihatan makin spesial ya. Kemudian tankinya di sini dia pakai tutupnya kayak gini, keren banget teman-teman, kelihatan sporty. Dan ini pakai plastik ya, cover plastik. Kemudian joknya dong. Nah, joknya
Motifnya lihat nih, motifnya dia mirip kayak karbon gitu ya, bukan cuma yang depan, yang belakang juga. Dan ini adalah varian yang R15M. Di sini ada bordirnya nih. Kalau yang varian reguler nggak ada kayak gini teman-teman. Kemudian di bodi belakangnya teman-teman warnanya putih, dan ini mirip kayak bezel gitu ya, jadi bisa buat pegangan buat pemoceng juga, karena di sini sebenarnya bolong kan nih. Sporty banget, mirip kayak Yamaha R1, kayak sportback-nya Yamaha yang lain. Dan ini materialnya lumayan kokoh ya, jadi kalau misalnya kalian mau buat pegangan pun difungsikan sebagai bezel juga bisa. Terus di sini ada warna hitamnya, ada garis warna merah juga, si irama sama bagian depan ya. Kemudian kalau dari bagian belakang teman-teman, lampu belakangnya tuh, wah ini khasnya Yamaha R series ya. Moge-mogenya juga mirip kayak gini. Stopper belakangnya model gantung, dia panjang, bagian ujungnya kecil aja, berdudukan plat nomor. Tapi lampu senya masih pakai box lamp kayak gini. Depan belakang masih model kayak gini teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah kokpit salah satu motorsport 50 cc paling keren di Indonesia ya. Karena speedometer udah full digital dan isinya lengkap banget teman-teman. Asik. Tuh, sini ada posisi gear, ada tachometernya, ada jam digital. Kemudian sini ada odometer, ada trip 1, trip 2, ada trip fuel. Kemudian di bawahnya teman-teman, ini kalau digeser ini ada full consumption yang real time-nya, ada full consumption yang average juga yang rata-rata ya. Ada speed average-nya juga, rata-rata kecepatan. Kemudian ada TCS nih, traction control system. Jadi di motor ini udah ada traction control-nya, bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian ada tegangan baterai, ada suhu nih, suhu coolant, suhu mesin juga bisa kebaca di sini. Keren ya. Tampilannya cakep banget teman-teman. Dan ini juga udah ada indikator untuk notifikasi telepon masuk ya. Untuk telepon, pesan masuk semuanya bisa lihat sini teman-teman. Untuk TCS-nya ada ABS di sini. Dan ada shift light-nya juga. Shift light-nya akan nyala di bagian atas ini nih. Untuk memandu kita pindah gigi di RPM yang tepat gitu teman-teman. Kalau kita ke belakang dikit mundur, lihat dong segitiganya. Mirip kayak moge-moge Yamaha ya. Dia bolong-bolong gini kayak R1 gitu kan. Terus di atas ini ada tulisan R15M-nya, tutupnya warna biru, keren banget, tutup si suspensi depannya. Nah, stangnya ini model underyoke ya, jadi dijepitnya itu di bawah segitiga. Biarpun sebenarnya dia agak naik dikit ke atas, biar nggak terlalu nunduk sih. Tapi kalau menurut saya sih ini racing banget ya, posisi pengendara yang nunduk banget, mirip kayak naik motorsport. Di panel stang sebelah kanan, ini ada engine cut off, ada tombol starter juga, ada hazard. Kemudian ini paling bawah, ini adalah tombol buat pindah infonya teman-teman, pindah info di panel speedometernya. Kemudian sebelah kiri ini ada switch buat lampu jauh dan ada pass beam-nya juga kalau kita tekan ke bawah, lampu sen dan klakson. Oke teman-teman, sekarang kita ngomongin mesinnya. Nah ini mesinnya 155 cc pakai SOHC dan udah ada VVA-nya, udah ada variable valve actuation. Itu yang bikin performanya ya, putaran bawah, putaran atasnya nyambung terus gitu kan. Distribusi tenaganya enak banget teman-teman, bener-bener linear sampai ke putaran atas. Dan yang oke juga adalah konsumsi bahan bakarnya. Ini Beper Motorsport ya, performanya oke, power sampai 19 HP, tapi kita pakai buat harian bisa tembus 46 km per liter. Gokil ya, untuk ukuran motorsport yang tampang sportif banget sih ini cukup irit loh konsumsi bahan bakar yang segitu gitu kan. Kemudian selain ada TCS, traction control system, di motor ini juga ada quick shifternya ya. Quick shifter di sini kalian bisa lihat di sini, ini ada mekanisme sensornya. Cuma ini hanya untuk yang up aja, jadi waktu kita lagi nambahin gigi, kita bisa naikin gigi nggak perlu pakai narik kopling, tinggal ditekan-tekan aja teman-teman. Ada quick shift-nya untuk yang up-nya aja. Dan yang saya paling suka dari R15M adalah swing arm-nya dong. Swing arm-nya dia kayak aluminium dan ini dicat warna silver. Jadi kelihatan lebih bersih ya, kelihatan lebih mewah juga, kelihatan lebih canggih gitu kan. Karena lekukan si swing arm-nya jadi makin kelihatan. Dan bentuknya juga keren, kanan sama kiri nggak sama ya. Mirip kayak swing arm di motor-motor balap gitu kan. Terus ada sedikit spatbor kecil di sini. Dari bagian belakang sih sporty banget ya, terutama di bagian roda belakangnya ini ya, swing armnya gini kan. Apalagi dia pakai ban belakang yang punya gede banget, 140/70 teman-teman. Udah mirip kayak motor-motor sport 250 cc. Gimana menurut kalian? Keren ya? Jadi kalau secara fitur teknologi ini motor masih jadi yang paling advance ya di kelas sport 150 berfairing ya. Fiturnya lengkap, desainnya juga oke, mirip kayak moge-moge gitu kan. Apalagi ini adalah varian dengan livery 70 tahun anniversary Yamaha. Livery hanya dijual di tahun 2026 dan kabarnya jumlah yang pakai livery ini juga lebih sedikit ketimbang warna-warna reguler yang lain. Jadi kalau misalnya kalian pengen motorsport yang memang rare sekalian gitu kan, bisa buat investasi mungkin, jangan-jangan beberapa tahunnya lagi ya motor ini akan jadi motor yang mahal itu, motor-motor gorengan-gorengan gitu kan. Karena punya sejarah livery yang cuma
keluar 1 tahun aja di tahun 2026. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya, Dimas Popo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.